berkenaan dengan karma. Kita tahu saluran perbuatan ini ada tiga, yakni melalui pikiran, yakni melalui ucapan, yakni melalui tindakan jasmani, manokama, wacikama, dan kayakama. Karma buruk bisa ada pada diri seseorang karena seseorang itu mengisi pikirannya dengan pikiran yang buruk, ucapannya dengan ucapan yang buruk, dan perilaku dengan perilaku yang buruk. Makanya seseorang membuat karma buruk. Jadi saluran dari perbuatan ada tiga, mano, waci, kaya, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kemudian bagaimana cara agar karma buruk yang berbuah ini segera menjadi cepat berlalu? Ada salah satu khotbah yang telah Guru Buddha sampaikan di dalam Samyutta Nikaya yang berjudul tentang Lona Sutta, khotbah tentang perumpamaan garam. Seperti halnya air yang mengandung garam, air ini rasanya asin. Bagaimana kadar asin yang ada di dalam air ini menjadi berkurang? Tidak lain adalah dengan menambahkan air tawar. Dengan kita memasukkan air tawar, maka kadar dari air yang garam tadi, yang rasanya asin, pelan-pelan kadarnya akan berkurang. Dan rasa asin menjadi mulai tidak terasa. Ini adalah perumpamaan. Air yang mengandung air garam tadi adalah perumpamaan tentang karma buruk. Sedangkan air tawar adalah perumpamaan tentang perbuatan baik. Jadi kalau sekarang seseorang menerima karma buruk, maka sekarang ia bisa bergegas, yakni membuat karma-karma baik. Yang diumpamakan kadar air garam, kadarnya akan berkurang jika diisi dengan air tawar. Karma buruk kekuatannya akan berkurang jika di masa sekarang kita membuat karma-karma baik. Ibu bapak bisa membuat sebuah penglihatan kepada diri sendiri. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, Bante, saya ini sudah berbuat baik, kok masih menderita? Cobalah Anda renungkan baik-baik. Dalam satu hari Anda punya waktu 24 jam. Apakah Anda memang benar-benar menjadi orang baik dari 24 jam itu? Apakah karena hanya berdana di jam 7 pagi ataukah jam 11 siang kemudian Anda mengatakan saya jadi orang baik? Ingat loh ya, satu hari kita punya waktu 24 jam. Apakah benar-benar di dalam waktu 24 jam itu kita mengisinya dengan kebaikan? Apakah pikiran kita saat ini kita isi dengan kebaikan atau kita isi dengan kebencian? Cobalah direnungkan baik-baik. Apakah saat ini pikiran kita liputi dengan pikiran cinta kasih atau malah pikiran kita sekarang kita isi dengan kegelisahan dan kekhawatiran? Kegelisahan dan kekhawatiran itu adalah pikiran yang tidak baik. Dan kalau dipertahankan, sebetulnya Anda secara tidak sadar, karena tidak tahu, Anda telah membuat karma juga. Maka Bante menceritakan ini, supaya ibu bapak bisa refleksi ke dalam diri masing-masing. Apakah dari 24 jam
yang kita miliki? Apakah setiap jamnya, setiap menitnya kita mengisi di dalam kebaikan atau malah justru di dalam keburukan? Pagi-pagi sudah marah, pagi-pagi sudah jengkel, siang-siang juga marah, siang-siang juga jengkel. Baru ingat centing malam pagi melakukan keburukan, baru ingat centing malam meditasi. Meditasi 45 menit. Marah kesel dari pagi siang itu sudah berapa jam? Coba Anda renungkan. Coba Anda renungkan. Pagi-pagi gelisah, siang-siang gelisah, sore-sore gelisah, baru ingat malam hari meditasi ketenangan. Cuma 45 menit. Bilangnya saya sudah melakukan kebaikan. Tapi setelah dibeberkan, ternyata keburukan tidak disadari telah dia lakukan. Makanya cobalah setiap 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam. Ingat, satu hari kita punya waktu 24 jam. Anggap aja 6 jam kita pakai tidur. Berarti kita masih punya sisa. Kalau 24 berarti kalau dipakai tidur 6 jam, kita punya waktu masih 18 jam. Dipakai makan, anggap aja 2 jam. Kita masih punya waktu 16 jam. 16 jam waktu yang kita miliki. Apakah saat bekerja di rumah? Apakah saat kerja di kantor? Apakah saat bertemu dengan orang? Apakah pikiran kita sudah baik kita munculkan? Apakah tutur kata kita sudah baik kita munculkan? Kemudian perilaku kita sudah baik kita lakukan. Karena guru Buddha juga menyebut bahwasanya kebajikan itu bisa dilakukan dengan berdana, menjalankan sila dan meditasi. Dana, sila, bawana. Ini disebut jasa kebajikan. Dan cara menyalurkan jasa kebajikan itu melalui 3 hal juga. Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Bagaimana pikiran kita saat kita memberi? Bagaimana ucapan kita saat kita memberi? Bagaimana perilaku kita saat memberi? Bagaimana pikiran kita saat menjalankan sila? Bagaimana tutur kata kita saat menjalankan sila? Bagaimana tindakan kita saat menjalankan sila? Demikian pula meditasi. Saat meditasi, pikiran kita kemana? Saat meditasi, apa yang kita ulang-ulang dalam hati kita? Saat kita meditasi, bagaimana tubuh jasmani kita? Cobalah Anda perhatikan. Di sini Ibu Bapak, dari kita mengetahui ada karma baik dan karma buruk. Karma buruk kadar kekuatannya akan berkurang jika sekarang kita membuat karma-karma baik. Ingatlah, jangan ngaku-ngaku orang baik kalau belum dilihat secara penuh. Seminggu dana hanya sekali bilangnya orang baik. Bante dia itu orang baik loh, Bante suka berdana. Ya memang dia suka berdana, tapi apakah dalam 24 jam kualitas-kualitas baik di dalam pikiran telah dimunculkan? Apakah tutur kata yang baik telah dimunculkan? Cobalah Anda renungkan. Maka Bante menyarankan agar karma baik ini segera berbuah. Isilah pikiran kita dengan pikiran yang baik. Salah satunya, jangan biarkan pikiran kita terbawa oleh kemarahan, oleh kekesalan, oleh kegelisahan. Isilah pikiran kita dengan ketenangan. Isilah pikiran kita dengan cinta kasih. Isilah pikiran kita dengan kesabaran. Isilah pikiran kita dengan pengetahuan. Inilah yang disebut dengan membuat karma baik melalui pikiran. Demikian pula saat kita berbicara. Cobalah berbicara tentang manfaat. Jangan sampai kita berbicara dengan kasar. Jangan sampai kita berbicara tanpa tujuan. Jangan sampai kita berbicara yang tidak ada gunanya.
Cobalah ketika kita berbicara, sadarilah. Jangan sampai kita berbicara karena kemarahan. Jangan sampai kita berbicara kemudian memecah belah sebuah persatuan. Ngadu sana, ngadu sini. Dengan niat yang tidak baik. Itu sudah membuat karma buruk. Termasuk juga perilaku Anda. Jagalah sila Anda dengan sebaik mungkin. 3 hal yang bisa kita latih di dalam kebaikan. Mengisi pikiran dengan pikiran yang baik. Mengisi tutur kata dengan tutur kata yang baik. Mengisi perilaku dengan perilaku yang baik. Andai kata kita tidak keluar rumah. Andai kata kita tidak berasosiasi dengan orang lain. Kita tetap bisa mengembangkan pikiran-pikiran baik. Salah satunya bisa mengembangkan ketenangan, mengembangkan kesabaran, mengembangkan cinta kasih. Saya yakin kok, kalau Anda menanam kebaikan-kebaikan, maka Anda akan memetik kebahagiaan.